Hari ini kita meneruskan hukum yang keberapa? Hukum yang ketujuh. Jangan berzina. Saudara-saudara, sudah berapa kali kita berkhotbah tentang hukum yang ketujuh ini, dan hari ini kita meneruskan. Tetap diambil daripada pasal ke-20 dari Keluaran. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, ke-6 hukum antara etika manusia dan manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Beri kesadaran pengertian rohani kepada kami, sehingga kami bukan saja mendengar secara kognitif, bukan mengerti secara rasional saja, tapi kami mempunyai kesadaran dari sedalam-dalamnya jiwa sanubari kami, sehingga penuh dengan perasaan takut kepada Tuhan, kami mendengar firman, dan kami berjanji, dan kami sungguh-sungguh ingin menjalankan firman yang kami dengar di dalam pelaksanaan hidup hari-hari, di dalam pernyataan kita di masyarakat. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Janganlah berzina. Ini sekali lagi berdasarkan sifat-sifat Tuhan Allah yang berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang suci. Jikalau umat yang dipilih dan ditebus oleh Tuhan tidak lebih suci daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan, kesaksian Kristen habis. Saudara-saudara, apa gunanya kita memperoleh anggota banyak sekali, tetapi hidup mereka tidak berubah? Apa gunanya gereja bertumbuh, tetapi anggotanya lebih rusak, lebih berdosa, lebih najis dari mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Apa gunanya Yesus mencurahkan darah, mati di atas salib, dan akibatnya adalah kita mempermainkan anugerah daripada Dia? Kesucian Tuhan itulah menjadi dasar kita tidak boleh berzina. Kesucian Tuhan itu menjadi satu tuntutan kita yang dipanggil harus hidup suci. Engkau harus suci dalam segala kelakuanmu. Demikian firman Tuhan, karena aku yang memanggil engkau suci adanya. The only reason we have to be holy, because the one who called us, the true God, is the holy God. Allah yang suci, mencipta manusia menurut peta dan teladan Dia sendiri. Allah yang suci, mempertahankan segala kemauan Dia sesuai di dalam limitasi daripada atribut Dia sendiri. Sekali lagi saya mengutip John Stott mengatakan, even the freedom of God is not absolute. Saya tidak terima kalimat ini. Kebebasan Allah mutlak tidak. Kebebasan Allah mutlak, karena Allah adalah satunya mutlak yang mutlak. The only absolute is God Himself. So nothing not absolute in God's life. Kebebasan Allah itu tetap mutlak. Apakah berarti kebebasan Allah itu mutlak? Maka Allah boleh berbuat segala sesuatu semau Dia sendiri? John Stott mengatakan tidak. Lalu dia menjelaskan karena kebebasan Allah tidak mutlak. Bagi saya tidak. Penjelasan harus demikian. Kebebasan Allah tetap mutlak, tapi Allah dengan kerelaan Dia sendiri memutlakkan, membatas kebebasan Dia di dalam segala lingkaran atribut si Allah yang lain. Allah itu suci adanya, Allah itu benar adanya, Allah itu baik adanya, Allah itu kasih adanya, Allah itu adil adanya. Semua atribusi dari Tuhan Allah ini adalah sesuatu ciri khas,
sesuatu hakiki daripada Tuhan Allah disebut sebagai Tuhan Allah. Allah yang bukan kasih, bukan Allah. Allah yang tidak adil, bukan Allah. Allah yang bukan suci, bukan Allah. Allah yang tidak benar, bukan Allah. Allah yang tidak baik, bukan Allah. Allah adalah Allah karena dia mempunyai atribusi ilahi seperti ini secara mutlak. Itulah sebabnya mengerti etika harus mengerti atribusi Tuhan Allah. Saya mendirikan Reform Institute di Amerika. Satu kali kita mengundang seorang dosen mengajar etika dan dia adalah doktor dari Yale University. Tadi saya minta dekan menguji satu kalimat sama dia. Kamu percaya tidak kalau atribusi Allah itu menjadi dasar etika manusia? Dia mengatakan tidak. Setelah kalimat itu keluar dari mulut dia, saya berkata, tidak usah undang dia. Dia tidak layak mengajar di Reform Institute yang saya dirikan di Washington DC. Sebab apa? Ini satu dasar yang tidak boleh dikompromikan. Atribusi moral Allah itu yang menjadi dasar daripada segala etika manusia. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah, dan Allah itu mempunyai atribusi moral yang menjadi dasar. Kalau Allah itu mempunyai kesucian, baru mungkin manusia hidup suci. Kalau Allah itu adalah adil, maka manusia baru mungkin menjalankan keadilan. Allah itu benar, baru mungkin manusia itu mengerti kebenaran. Dan saudara-saudara sekalian, lalu kita tidak undang dia lagi. Saya memesan dengan ketat, jikalau manusia tidak mempunyai perasaan takut dan mengerti dengan banyak kognitif tentang segala teori, tapi hatinya tidak membawa manusia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, maka semua pendidikan itu kosong. Saudara-saudara, pendidikan bukan hanya menyalurkan pengertian rasional. Pendidikan bukan mempaparkan segala macam teori yang ada. Pendidikan bukan mengisi satu nafsu ingin tahu daripada otak manusia. Pendidikan ada membentuk karakter manusia supaya bisa sesuai dengan karakter Allah yang menjadi dasar daripada peta dan teladan. Saudara-saudara, kalau manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, maka Allah selamanya adalah teladan kita. Dia adalah peta yang asli. Dan bagaimana kita mensinkronisasikan hidup kita dengan Allah yang sejati, itulah tugas kita hidup sebagai orang yang mengikut Tuhan. Jangan berzina. Jangan berzina. Ini selalu dikaitkan dengan kesucian ilahi. Jangan engkau menikah dengan orang di Kanaan. Jangan engkau menjanjikan anak perempuanmu dinikahi oleh orang kafir. Karena jangan-jangan di dalam pernikahan itu mereka akan membawa anakmu pergi menyembah berhala. Herannya, pernikahan sama penyembahan disatukan. Ini begitu dituturkan dengan ketat oleh Tuhan Allah. Karena Allah tidak mau di dalam rohani kita cabang hati dan tidak konsentrasi mencintai Tuhan Allah. Demikian Allah tidak mau tubuh kita tidak konsentrasi setia kepada pasangan kita, dan kita sembarangan berbirahi dengan perempuan atau laki-laki yang lain. Saudara-saudara sekalian, perzinahan satu hal yang begitu najis di mata Tuhan. Abad ke-21 akan menjadi satu abad yang paling biadab di dalam seks. Setiap tahun di New York, di Moskow, di London, di San Francisco, di Los Angeles, di Chicago ada hari homoseks, di mana laki sama laki tidak mengenal malu. Di tengah-tengah jalan mereka mentarik penonton sampai ratusan ribu, bercium-ciuman di tengah-tengah jalan, berpeluk-pelukan. Lesbian demikian, laki-laki demikian. Ini semua melanggar perintah dari Alkitab. Ini semua telah menjadikan segala standar moral dihancurkan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, mereka akan makin lama makin menuntut hak asasi, kebebasan semacam demikian. Kebebasan yang tidak diikat oleh kebenaran, kebebasan yang tidak dilimit oleh prinsip, adalah kebebasan yang sebenarnya kebuasan, bukan kebebasan. Allah itu Allah yang suci, dan dia menuntut manusia harus hidup suci. Janganlah berzina. Ini termasuk satu di antara 10 hukum yang paling dasar
untuk mengatur dan melestarikan kebudayaan dan sejarah kehidupan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Saudara-saudara, semua bangsa yang tidak ketat dalam hal ini akan mengalami kemunduran, kehancuran yang tidak habis-habis. Di Paris, di dalam d'Orsay Museum, ada satu lukisan mengenai kejatuhan daripada kerajaan Romawi. Lukisan itu begitu indah, karena wanita yang dilukis begitu cantik, banyak yang telanjang, dan di situ laki memeluk perempuan tak karu-karuan. Itu menjadi satu senjanya kerajaan Romawi. Berarti sudah mau hancur, sudah mau habis, sudah mau binasa. Keadaan masyarakat menjadi begitu. Pada waktu masyarakat makin longgar, makin tidak menjalankan prinsip kesucian di dalam seks, masyarakat itu sedang menghancurkan diri, sedang menuju kepada sesuatu pembunuhan diri. Saudara-saudara, Will Durant di dalam buku tentang penganalisaan daripada kebudayaan dan sejarah mengatakan satu kalimat, kerajaan Roma bukan dihancurkan dari luar, dihancurkan oleh diri sendiri. Dihancurkan dari dalam. Dan kerajaan Roma mulai hancur daripada dua hal. Kekuasaan yang mutlak mengakibatkan kehancuran yang mutlak. Kedua, kelonggaran seks dan perzinahan mengakibatkan tidak ada mutu dan tidak ada keadaan yang serius di dalam menangani akan moral. Saudara-saudara sekalian, di dalam zaman 200 tahun setelah Konghucu, seorang filosof namanya Mencius mengatakan dua kalimat, Guo zi jiang xing, bi jian zheng xiang. Guo zi jiang wang, bi jian yao nie. Ayo ikut sekali, satu dua. Pada waktu satu negara mau bertumbuh, mau menjadi makmur, kelihatanlah tanda-tanda yang baik. Tetapi pada satu masyarakat akan hancur, didahului dengan gejala-gejala. Banyak aneh-aneh dan banyak yang tidak beres muncul. Jikalau sudah perzinahan melanda, jikalau homoseks lesbian sudah melanda masyarakat, ini tandanya masyarakat ini akan hancur. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat Eropa, Amerika sudah tidak ada pengharapan. Kecuali mereka kembali kepada Tuhan. Karena mereka pernah mengerti firman Tuhan. Pernah dididik Alkitab. Pernah mengerti kebenaran di dalam wahyu Tuhan. Tapi mereka mengabaikan. Mereka main-main. Mereka melecehkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sedangkan negara Asia banyak yang mulai mau mencari Tuhan. 35 tahun yang lalu saya mengadakan kebangunan rohani di Amerika. Yang datang itu orang Taiwan, orang Hong Kong banyak. Tapi sekarang yang datang itu orang dari Cina yang banyak. Karena apa? Setelah mereka lama mengikuti Mao Zedong, ditipu oleh komunisme, mereka sekarang sadar itu salah, itu ajaran tidak beres. Maka mereka yang dulu disuruh oleh komunisme melawan kekristenan, menemukan di dalam kekristenan ada sesuatu yang tidak ada pada komunisme. Mereka mulai cari. Tahun lalu saya membuat kebangunan rohani di Toronto. Yang datang ada lebih 6.000 orang. Di antaranya 4.000 dari Cina. Mereka yang dulu sudah kosong hatinya, sudah terlalu kecewa kepada komunisme, sekarang mau mencari sesuatu untuk mengisi. Dan mereka mau melihat di dalam kekristenan ada apa. Ada orang mengatakan sekarang kalau engkau mengabar Injil kepada orang kebangunan rohani di Amerika, kecuali orang Cina datang, pasti sepi. Kalimat ini benar. Mereka mulai mencari, mulai mengetahui. Di negara di mana kekristenan sudah pernah diajarkan 2000 tahun mulai menjadi bosan terhadap firman Tuhan. Negara-negara yang tadinya membenci Kristen mulai mencari firman Tuhan. Hidup suci menjadi satu ciri khas orang yang beriman kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jangan berzina. Masyarakat yang berzina adalah masyarakat yang menghancurkan diri. Masyarakat yang melampiaskan hawa nafsu, seks yang tidak beres adalah masyarakat yang membunuh diri. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi satu dalil di dalam sepanjang sejarah
yang hampir tidak terkecuali. Di mana masyarakat dan hukumnya terlalu longgar untuk seks, di situ masyarakat tidak lama bisa hidup di dunia. Pemerintah-pemerintah yang sangat ketat ke dalam seks itu diberkati oleh Tuhan. Soeharto zaman dia mentegakkan satu hal melalui Ibu Tin. Semua pejabat keluar bawa istri supaya tidak ngawur. Dengan demikian, karena keketatan di dalam hidup seperti ini, Tuhan masih memberkati pemerintahan dia. Saudara-saudara, uang dan seks mengandung bahaya yang luar biasa. Jika manusia diam dua hal ini bisa ketat dan hidup suci, manusia ini akan menjadi berkat besar bagi banyak orang dan akan menerima berkat terus menerus dari Tuhan. Gereja kita jangan bangga kita lagi bangun gereja yang besar. Jangan bangga karena kita mempunyai ini mempunyai itu. Kita harus terus menerus menjaga dengan ketat, menuntut diri dengan sungguh-sungguh setia di dalam keuangan dan di dalam seks. Karena kedua hal ini mungkin dipakai setan untuk menghancurkan tubuh Kristus dan mungkin juga menjadi berkat Tuhan bagi mereka yang jaga kesucian. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab memberikan kabar kita bagaimana Tuhan benci akan perzinahan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil untuk menjadi bangsa yang suci. Bangsa Israel dituturkan, dituntut dan dipimpin oleh Tuhan untuk hidup suci. Tuhan membenci perzinahan. Tuhan membenci ketidaksetiaan di dalam seks. Saya pernah berkata kepada saudara, di dalam hal cinta kasih antara suami istri, laki dan perempuan, ada dua hal yang tidak lepas dari kasih. Pertama, kasih harus mempunyai kemurnian kepada satu saja. Mungkinkah engkau mencintai dengan cinta kepada seorang objek daripada seksmu, dengan cinta kasih sama persis 100% derajatnya dengan objek yang kedua? Tak mungkin. Di dalam cinta itu hanya satu sasaran dan tidak mungkin dibagikan. Engkau boleh memakai cinta yang sama kepada 5 anak, tak mungkin mempunyai cinta yang sama kepada 5 perempuan. Tak mungkin. Pada saat satu engkau mencintai satu, maka tidak mungkin ada kedua bisa campur. Karena apa? Di dalam jiwamu dicipta Tuhan demikian. Engkau waktu mencintai seseorang, cinta itu menuntut satu saja objek dan tidak mungkin ada kedua. Itu sebab poligami bukan kehendak Tuhan. Poligami tidak sesuai dengan hak manusia, tidak sesuai dengan sifat yang diciptakan manusia dalam diri setiap orang. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah waktu mengatakan cintalah Allahmu, dia mengatakan dulu karena Allahmu esa adanya. Hear ye Israel, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang esa. Maka dengan segenap hatimu cinta kepada dia. Berarti cinta hanya kepada satu objek. Cinta kepada Allah itu hanya satu objek. Cinta kepada pasangan sebagai istri atau pacar hanya satu objek. Tak mungkin engkau pada saat yang sama pakai cinta yang derajat yang sama kepada 2 orang. Tak mungkin. Jiwa dan ilmu psikologi hanya bisa menemukan, tidak bisa menolak akan fakta ini. Dengan saat yang sama engkau mencintai semua yang berbeda seks dengan waktu yang sama, dengan derajat yang sama, itu tak bisa. Di sini ada satu dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, cinta yang sejati selalu tidak bisa dilepaskan daripada satu tuntutan kekekalan. Aku mencintai engkau sampai selama-lamanya. Ini kalimat mungkin tidak bisa dijalankan. Tapi kalimat mengutarakan cinta yang sejati itu memang begini. Saudara-saudara, adakah engkau mengatakan kepada pacarmu, aku sangat mencintai engkau, aku sungguh-sungguh mencintai engkau, dan aku janji hanya untuk 2 tahun? Tidak ada dong. Saudara-saudara, kalau engkau bicara sama orang wanita, aku akan cinta engkau sampai 2 tahun selesai itu bubar. Nah mungkin engkau dapat pacar, bukan? Saudara-saudara, engkau secara tidak sadar akan katakan, aku tidak akan berubah, aku akan cinta engkau selama-lamanya. Meskipun kalimat itu tidak mewakili fakta engkau bisa jalankan.
Tapi itu dalam mewakili satu sifat cinta yang sejati. Hanya kepada satu objek, cinta yang sejati harus mempunyai sifat niat mau selama-lamanya. Kedua hal ini sama cinta bergabung. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi saya sadar inilah ciptaan Tuhan. God created us with this kind of substance. The true love should be forever. The true love should be one-hearted. Dengan hanya satu hati kepada satu orang. Itu cinta sejati. Dengan cinta yang ingin berada di dalam keadaan terus menerus sampai selama-lamanya. Itu cinta sejati. Dan Tuhan telah mencipta manusia dengan peta teladan seperti ini. Karena Allah itu esa adanya. Allah itu esa. Bisa dimengerti dari banyak segi. Bukan hanya jumlah satu saja. Allah esa itu dimengerti daripada antara kasih dan kasih. Itu hanya satu objek. Ini yang menjadi hal yang paling penting. Karena Allah itu esa adanya. Maka cintalah dia dengan segala kekuatanmu, sebulan hatimu, seluruh pikiranmu, dan segenap sifatmu. Berarti the totality. Tuhan mau seluruh hidup kita berada mencintai dia. Bukan bagian. Bukan partial. Bukan fragmen. Tetapi satu keseluruhan hidup mencintai dia. Kita dengan istri atau suami kita juga harus minta Tuhan memelihara kita seperti ini. Meskipun memang manusia bisa berubah. Berubah berarti dulu mungkin kurang pengertian dan pengalaman sehingga cinta salah. Memang manusia mungkin digoda. Berarti yang lebih cantik, yang lebih menggairahkan atau lebih menarik mungkin masuk ke dalam hidup kita yang sudah nikah. Tapi bagaimanapun ini disebut sebagai penggodaan, ini disebut sebagai pencobaan. Itu sebab saya minta saudara perhatikan, yang belum nikah jangan terlalu cepat janji dan jatuh di dalam cinta. Yang sudah nikah jangan memungkirkan apa yang kau sudah janjikan. Karena Tuhan begitu membenci perzinahan, maka kita harus bagaimanapun mengekang dan meminta Tuhan pimpin membatas kebebasan kita sampai tidak menyeleweng. Seperti saya katakan, jikalau kebebasan Allah pun yang mutlak akhirnya tidak pernah berdosa, adalah karena dia rela melimit kebebasan yang mutlak itu dengan atribusi dia yang lain. Nah, ini kalimat saya minta saudara renungkan baik-baik. Saudara sebagai orang beriman kepada Tuhan, sebagai percaya kepada Tuhan, engkau harus mengerti Allah yang esa dan kekal akan memelihara kita sesuai dengan kehendak Dia, khususnya di dalam seks juga. Biar setiap orang Kristen bukan sembarangan Kristen, dan setiap orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh sudah matang pikirannya beriman kepada Tuhan, dan juga matang pikirannya berpacaran, sehingga pernikahan itu bisa dipelihara dengan baik. Ini kali saya ke Amerika, di Philadelphia, dengar satu pasang suami istri. Sebelum nikah, si pria ini sudah sadar sulit hidup sama perempuan ini. Karena apa? Semaunya sendiri. Mesti taat kabar dia. Kalau tidak ikut kemauan dia, langsung mau bunuh diri. Langsung seperti orang gila, teriak-teriak, histeris. Maka pria ini bagaimana? Dia bilang, lebih baik saya ambil keputusan sebelum nikah, batalkan saja. Sudah pikir gini, pikir terus membatalkan, tapi tidak berani. Akhirnya nikah. Sudah nikah langsung di dalam 1-2 minggu sudah tidak bisa cocok. Akhirnya sabar dan berkelahi luar biasa sulitnya. Dan pria ini terus menerus di dalam kesulitan itu menyesal, sudah menyesal, tidak tahu bagaimana. Lalu istrinya terus saben hari mau bunuh diri. Saben hari maunya semua mesti ikut kepada dia. Kayak begini bagaimana? Saudara-saudara, mencegah lebih penting daripada mencari kesembuhan. Prevention is very important. Itu sebab jangan sembarangan janji. Jangan sembarangan jatuh cinta. Jangan sembarangan memberikan dirimu kepada orang lain tanpa kematangan pikiran. Karena pikiran itu bisa salah. Itu sebab engkau harus hati-hati
Pemuda-pemudi yang overconfident selalu gagal. Terlalu percaya diri dan mungkin salah. Setelah salah, selalu tidak gampang kembali kepada kebebasan asli. Saudara-saudara sekalian, apakah banyak orang nikahnya terlalu cepat sehingga sudah membuat kesalahan? Apakah kesalahan itu tidak mungkin bertobat? Seorang di Singapura mengatakan, Pak Tong, saya selalu dapat jawaban yang baik dari Pak Tong. Dan saya selalu dapat berkat dari Pak Tong. Saya kira kali ini juga saya sudah rasanya mau jebak saya. Saya bilang kali ini mungkin tidak loh. Saya dulu selalu dapat pertolongan Pak Tong. Ini kali pasti juga. Saya bilang, saya dengar dulu apa yang pasti-pasti. Coba ngomong. Dia bilang, kalau orang bersalah kan boleh bertobat. Saya bilang, betul. Kalau pilih salah juga boleh ganti nyonya. Nah betul saya bilang. Loh saya salah, saya mau bertobat kok. Saya dulu pilihnya salah, sekarang minta bertobat. Saya bilang itu tidak. Itu tidak ada dasar Alkitab. Dia bilang istri saya jelek gini. Saya sekarang baru tahu. Dulu udah tahu. Saudara-saudara, memang kita tidak menikah sama malaikat. Semua 1, 2, 3. Memang kita tidak menikah sama malaikat. Kita menikah sama anak Adam yang berdosa. Dan bukan saja yang kau nikahi anak Adam berdosa, kau sendiri juga anak Adam yang berdosa. Itu sebab mencari pertemuan di dalam Tuhan bagaimana memperbaiki relasi yang kurang baik. Apalagi kalau dulu engkau sudah pernah sungguh-sungguh cinta dia, kembalikan cinta itu. Kembalikan cinta itu dan sungguh-sungguh mau mencari jalan keluar. Sehingga kita tidak mencari alasan. Apalagi dapat yang lebih cantik, yang lebih bagus. Langsung engkau mencari alasan untuk bercerai dengan istri. Tidak boleh. Itu niat perzinahan itu dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Tak cocok. Tak cocok itu baik semua. 1, 2, 3. Tak cocok itu baik. Terlalu cocok malah bahaya. Orang yang sifatnya keras. Cari yang keras. Cocok. Enggak. Keras sama keras bentur, semua luka. Cocok satu yang keras, satu yang lembut. Akhirnya yang lembut mempunyai shock breaker. Kalau sudah tertobrok sedikit mendal, ada baiknya. Tidak cocok, ada baiknya semua. Dan tidak cocok menetralisasi sifat yang terlalu ekstrim sehingga anaknya menjadi lebih baik. Saudara-saudara, keras menemukan yang keras, lahir besi. Saudara-saudara, yang lembut cari yang lembut, lahirkan tahu. Ya, akhirnya anakmu jadi tahu, seumur hidup tahu. Tahu mau cari lagi yang lain susah. Ketemu sama tahu, nanti dapatnya apa? Gudir atau dapat yang lebih hancur lagi. Jadi kadang-kadang dua orang sedikit tidak cocok, itu justru baik. Dipikirkan secara positif. Justru orang yang cepat-cepat, orang yang pelan-pelan, itu akhirnya anaknya lebih netral. Kalau yang cepat-cepat, perempuannya juga cepat-cepat. Waduh, kalau dua orang itu beribut, langsung dua-dua cepat-cepat bunuh diri, dua-dua mati. Saudara-saudara, jadi keadaan sifat yang tidak cocok kadang-kadang menjadi salah satu syarat, satu seleksi yang alamiah. Berarti orang yang keras suka dengan orang yang lembut. Orang yang sifatnya ekstrovert suka perempuan yang lebih sifat introvert. Waktu kita lihat, kita selalu memperindah pihak yang lain. Waktu sudah nikah, mulai melihat fakta yang kurang indah. Di situ setelah nikah, emosi menjadi rasional. Sebelum nikah, waduh kayak malaikat. Dia begitu jalan mengiurkan, begitu mempersona. Sudah nikah baru tahu baunya kurang bagus. Baru tahu malasnya tidak cocok. Baru tahu sifatnya keras. Orang yang diam di luar, dalamnya cerewet. Orang yang cerewet di luar, dalamnya sudah ada perkataan. Ya. Orang yang keras di luar, dalamnya lembut. Orang yang lembut di luar, dalamnya kaku. Ini adalah satu relativisme. Nah saudara-saudara, banyak orang tidak pengalaman, lalu mereka terlalu cepat nikah. Saya harap kita menjadikan 3 tahap. Bergaul sebagai kawan biasa, lalu bergaul sebagai kawan yang lebih akrab. Akhirnya sudah lebih mengerti, baru ambil keputusan mau menjadi teman hidup seumur hidup atau tidak. Jangan terlalu confident dan jangan terlalu sembarangan, sehingga pernikahan kita bisa menjadi baik.
Nah saudara-saudara, dan kita harus belajar. Sebelum nikah, mata buka besar-besar, tangan diam-diam. Semua 1, 2, 3. Sebelum nikah, mata buka besar-besar, lihat. Engkau ini kurang bagus, silakan. Engkau berhak, engkau boleh pilih. Sebelum nikah, mata buka besar-besar, tapi tangan diam-diam. Jangan bergerak. Sesudah nikah, mata tutup dan mulut diam-diam. Saudara-saudara, setelah nikah sudah tahu, saya lihat lagi. Lihat, itu juga cantik, itu juga cantik. Itu orang lain punya. Kamu sudah punya, lihat sini, lihat sana. Mau apa? Saudara-saudara, kuda kalau jalannya mau kenceng, dikasih gini loh. Ya. Jadi kita lihat sini, kita lihat sana. Yang belum nikah, silakan bebas lihat kanan kiri. Sudah nikah pasang gini. Ya. Lalu arahnya hanya kepada istri, sudah cukup. Dan jangan suka nonton film porno. Jangan suka baca atau lihat buku porno. Karena perempuan yang telanjang untuk difoto itu selalu dipilih yang cantik-cantik. Engkau makin banyak lihat itu, makin membandingkan istri dengan itu. Akhirnya semua kesan yang masuk bisa masuk dan bisa keluar. Engkau merusak otakmu untuk membiasakan diri. Apalagi sudah tua masih suka yang muda-muda. Itu kurang ajar banget, saudara-saudara. Orang tua lihat yang muda senang, lihat nyonya sendiri sudah tua, dirimu juga tua dong. Apa lu kira lu muda? Jadi saudara-saudara, itu sebab kita harus mempunyai pengertian dasar untuk tidak membiasakan diri menjadi orang yang bodoh. Cari pembantu, jangan cari yang cantik semua. 1, 2, 3. Jangan ketawa, ikut 1, 2, 3. Cari pembantu, jangan cari yang cantik. Cari yang jelek dan tua semua. 1, 2, 3. Cari yang jelek dan tua. Masa pembantunya cantik-cantik, muda-muda. Nah engkau sebenarnya lihat, masuk kamar lihat encim tua, keluar kamar dia pembantu muda. Itu setan akan bekerja. Ini hal semua fakta. Ini semua hal yang penting sekali. Meskipun kelihatan dengarnya lucu, saudara-saudara. Dan perempuan saya harap saudara hati-hati. Setelah nikah, jangan kira toh sudah nikah toh, lu udah bisa apa-apa toh. Sekarang saya sembarangan, mau apa? Nah, perempuan gitu perempuan goblok. Saudara-saudara, engkau harus mengerti, dia menikah sama kamu karena keindahan, karena kecantikan, karena masa muda, karena sifat yang baik. Dia menikah sama kamu adalah karena tertarik daripada aspek-aspek itu. Aspek-aspek itu kau pelihara tidak setelah nikah. Kalau aspek-aspek itu kamu buang, sekarang sudah nikah, sembarangan, lah boleh dong. Daya tarik hilang. Lalu orang lain pakai daya tarik untuk menarik dia. Engkau mulai rugi. Engkau mulai dipakai iblis. Itu sebab perempuan harus setelah nikah, seperti sebelum nikah, bersihkan tubuhmu, hidup dihias dengan tenang, dan sifatnya tetap menarik. Ini memelihara relasi antara dua orang dengan baik. Saya pernah ngomong satu kali lagi. Nyonya saya waktu nikah itu ada satu kebiasaan saya tidak ngerti, yaitu sebelum tidur roll rambut. Supaya besok bagus rambutnya. Tapi malam-malam itu rambutnya itu di roll pakai itu plastik yang gede-gede seluruhnya. Jadi kalau malam-malam saya mau pegang kepalanya, loh nyonya kok jadi duren, begitu kan? Nah ini mau jadi itu merusak perasaan cinta kan? Siapa mau suka tidur pegang duren terus? Mas saya minta dia, tolong dong durennya dibuang dong. Dia bilang apa? Dia besok bagaimana rambut saya? Saya bilang nggak ngerti. Pokoknya sayalah yang memiliki kamu. Ya, kamu kalau cantik orang lain lihat, tidak ada guna. Yang penting saya nikmati. Jadi orang Tionghoa mengatakan, "这个女人为悦己者容." Maksudnya apa? Orang perempuan menghias diri hanya untuk yang menyenangi dia. You tidak perlu menghias diri bagus-bagus untuk orang yang bukan milikmu, yang tidak menyenangi kamu. Itu bikin sesuatu kelebihan yang tidak perlu. Sudah nikah kok. Kalau suamimu menganggap engkau paling cantik, orang bilang jelek, tidak apa-apa. Orang bilang kamu jelek, biarin. Suamiku bilang ayu kok. Ya sudah selesai. Nah itu penting. Maka saya mengatakan, tolong buang durenmu.
Khususnya malam di atas tempat tidur. Dia bilang, wah bagaimana ya? Akhirnya cari akal. Dia pagi-pagi bangun, saya jam 6 bangun, dia jam 5 atau jam 4 bangun, roll rambut. Waktu itu pagi-pagi jam 4 sampai 6 saya ngorok paling keras. Duriannya enggak apa-apa. Karena waktu itu saya tidak akan pegang dia dan sebagainya. Dan pelan-pelan menjadi beres. Nah saudara-saudara, suami istri harus cari jalan menyesuaikan satu dengan lain. Apa yang kamu tidak senang, saya coba rubah diri. Apa yang saya tidak senang, kamu rubah diri. Jangan menuntut semua mesti ikut kita. Saling hormati, saling merubah diri, sehingga saling melengkapi satu dengan lain. Nah itu mengakibatkan kita lebih puas di rumah daripada orang lain. Saudara-saudara, kalau sampai ada perempuan yang lain menggoda suamimu dan engkau marah-marah, engkau dipakai setan. Kalau perempuan lain menggoda suamimu, kamu harus lebih menyatakan kelebihanmu daripada orang itu. Sehingga waktu dia mempertimbangkan, dia tetap menghormati engkau, tetap menghargai engkau. Saudara-saudara, dan semua perempuan harus bersiap bagaimana hidup bersiuman dan hidup menjaga diri dengan baik. Jangan pakai pakaian terlalu tipis. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu tipis. Jangan pakai pakaian terlalu expose. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu expose. Jangan pakai pakaian terlalu ngepres. Semua 1, 2, 3. Jangan pakai pakaian terlalu ngepres. Engkau sudah nikah atau belum nikah, baik-baik pilih satu. Sesudah itu badan adalah untuk pasanganmu, bukan untuk dilihat semua orang. Engkau di hadapan umum pakai pakaian yang sopan, yang cukup tebal supaya tidak influenza. Pakai pakaian yang sopan, cukup panjang supaya tidak expose. Pakai pakaian yang cukup tebal supaya tidak kelihatan dalamnya. Pakai pakaian yang jangan terlalu ngepres, tidak bentuknya itu diekspos kepada orang lain. Itu adalah tubuh yang dinikmati oleh suamimu. Suami tubuhnya dinikmati oleh istrimu. Dan saling menikmati ciptaan Tuhan di dalam hidup pernikahan yang sah. Itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi di luar pernikahan, engkau selalu ekspos untuk laki-laki yang lain. Itu mengacaukan lalu lintas dunia. Saudara-saudara sekalian. Di satu perjalanan, seorang perempuan yang tidak beres jalannya menggiurkan banyak laki-laki. Banyak tabrakan terjadi. Karena apa? Karena mencabangkan konsentrasi lalu lintas. Itu sebab perempuan-perempuan hati-hati. Kalau engkau mandi, tutup pintu yang keras, kunci 2 kali. Ya. Jadi tidak ada jendela, tidak mungkin dilihat. Kalau engkau mandi, jangan nyanyi. Ya. Perempuan mandi sambil nyanyi. Bikin orang pikir di dalam kamar mandi ada yang nyanyi, suaranya bagus, apalagi itu bikin orang pikir tak karu-karuan. Saudara-saudara, mengapakah Daud berzina? Karena ada yang mandi lupa tutup pintu. Saudara-saudara, Daud berada di atapnya istana dia, jalan-jalan, lihat, wih, ada tubuh malaikat yang berhidup manusia. Waktu perempuan itu lagi mandi, sengaja dia mandi di hadapan umum bisa dilihat. Sengaja expose. Sehingga raja itu tidak lagi masuk kantor. Terus menikmati di atas atap itu. Sesudah itu pikiran sudah melihat bagus, ingin memperoleh tubuh di luar istri. Pikiran itu masuk bibit daripada setan. Lalu kirim orang pergi cari. Ada seorang wanita dekat istana saya, di pinggir sebelah kanan, di sebelah mana, rumah keberapa. Tanya dia, sudah nikah belum? Maksudnya apa? Dia mau memiliki. Laporan pulang, dia sudah ada suami. Suaminya namanya Uriah. Oh kalau gini cilaka, dia sudah nikah. Dan suaminya kerja apa ya? Kalau kerja apa, jam berapa pulang, saya bisa tahu jam longgarnya kapan. Pikiran orang mulai bertumbuh. Saudara, semua kemungkinan yang terjadi hari ini sudah secara prinsip dicatat dalam Alkitab. Lalu mereka mengatakan suaminya itu tentara,
dia harus didisiplin di dalam militer dan dikirim pergi perang. Kalau begini, saya ada caranya. Raja kok. Raja berarti mau apa boleh apa. Raja berarti apa? Berapa saya berkuasa kan? Maka dia atur Uriahnya itu ditaruh di satu batalion yang di tempat yang paling sengit peperangannya. Lalu mulai mikirkan kalau mungkin dia itu mati. Kalau dia perang mati, maka istri yang cantik ini saya ambil. Orang akan mengatakan Daud murah hati, menjaga, memelihara janda yang ditinggalkan suaminya. Padahal mereka tidak tahu yang merencanakan kematian Daud. Mengapa merencanakan? Karena ingin tubuhnya nyonya orang lain. Kenapa ingin? Karena birahinya meluap. Kenapa? Karena lihat dia telanjang. Ini semua mulai dari para perempuan yang tidak memelihara diri. Perempuan yang suka menonjolkan tubuhnya untuk dilihat oleh laki-laki. Hanya karena satu kali mandi, seluruh negara dikacaukan. Hanya satu kali buka baju boleh dilihat bukan saja oleh burung, juga oleh raja. Sehingga Daud akhirnya masuk ke dalam perzinahan. Dan satu-satu hal di seluruh hidup Daud adalah dia berzina dengan Batseba, yang Tuhan marah. Padahal Daud adalah orang yang diperkenan di hati Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang paling menyenangkan Tuhan. Tuhan kirim Nathan pergi. Daud pikir berzina tidak apa-apa. Raja lain lebih banyak. Saya sudah banyak melimitasi. Sebagai raja, saya sudah tidak sebanyak istri seperti raja-raja kanan yang lain. Saudara-saudara, Daud berzina. Akibatnya apa? Akibatnya anaknya ikut. Jadi dia beristri banyak. Solomon mempunyai istri dan selir dan semuanya 1000. Karena apa? Ikut teladan. Orang yang sembarangan, engkau kira selesai. Engkau sembarangan, anak cucumu akan lebih sembarangan. Engkau berzina, keturunanmu akan ikut teladan berzina. Saudara-saudara, sekali lagi, pendidikan bukan penyaluran pengertian. Pendidikan adalah mentegakkan moral dan menjadi teladan bagi orang yang mengikuti. Saudara-saudara, saya bersyukurlah kalau Tuhan memelihara orang-orang yang suci menjadi teladan untuk memberkati sejamannya. Dan saya berjanji di hadapan Tuhan, saya harus menjadi teladan di dalam denial of yourself, di dalam kerja berat, di dalam mau menyerahkan diri, di dalam berkhotbah, di dalam menjadi hidup yang menjadi teladan. Saya terus menuntut diri biar aku menjadi satu teladan bagi umat yang aku pimpin, jadi teladan bagi majelis, bagi orang-orang anggota di GRI, dan jadi teladan anak-anak saya. Ini penting sekali. Saudara-saudara, Daud akhirnya gagal hanya karena dia melihat orang perempuan mandi. Dan perzinahan itu mengakibatkan Tuhan marah luar biasa. Dan anak Daud 4 yang mati tidak wajar karena pecut dan karena hukuman dari Tuhan. Biar kita menjadi orang Kristen yang bukan sembarangan, khususnya di dalam hidup seks. Tuhan pimpin kita sampai di sini hari ini, dan minggu depan kita teruskan tentang perintah ini. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih semua perintah-Mu, ajaran-Mu, dan kitab suci firman hidup-Mu telah menjadi terang cahaya, menerangi hati kami, telah menjadi teguran, menjadi ikatan, menjadi sesuatu pedoman bagi moral dan hidup kami sehari-hari. Kiranya semua yang kami dengar bukan sekedar pengetahuan yang kami terima, tetapi sesuatu cahaya rohani yang menyinari perjalanan kami, yang membawa kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan hidup, juru selamat kami yang hidup. Amin.